keinginan bahwa saya ingin sembuh. Karena keinginannya pengen cepat sembuh, dan kita rutin, progresnya ada setiap hari gitu. Awal saya keringetan, berkeringat. Kenapa sangat penting berbicara? Sebenarnya bukan berbicaranya yang sangat penting, Ito dan Mas, tetapi apa? Rasa, perasaan, ya. Perasaan waktu kita berbicara itu, waktu kita berpikir itu adalah pengantar ataupun pembentuk perasaan. Jadi waktu itu Hema atau member yang lain bicara ke dirinya, bicara saat melakukan self healing, bicara ke kepala, itu kan membentuk rasa. Ya, alhamdulillah akhirnya sembuh ya. Terima Mm-mm. Oke, tadi Bu Hema sudah menceritakan yang dilakukan, mengajak ngobrol organ tubuhnya. Terus selain itu apa lagi, Bu? Barangkali bisa dicontoh oleh saudara kita yang lain yang sedang membutuhkan. Ya, memang tidak bisa instan ya, Mas Aksan ya. Perlu memang kita kegigihan bahwa saya keinginan bahwa saya ingin sembuh. Nah, ingin sembuh itu ya karena setiap hari saya disiplin ya, terutama disiplin ya. Kita harus karena keinginannya pengen cepat sembuh, dan kita rutin, progresnya ada setiap hari gitu. Awal saya keringetan, berkeringat. Setelah saya sadar nafas itu seperti diam karena sakitnya itu kayak seperti menyayat-nyayat gitu, kayak terbakar gitu. Nyeri Kanker kan banget ya. ya, kayak yang terbakar, kayak tersayat-sayat sampai ke tulang belakang, dan akhirnya ya luar biasa ya gitu. Karena memang sakitnya sembuhnya itu tidak ujuk-ujuk langsung total sembuh ya Mas ya, gitu, nggak seperti itu gitu. Memangnya ada proses gitu. Ya dong. Nah, Iya. dulu pada waktu Ibu masih mengidap itu, apakah ada secara fisik terlihat dari luar gitu, misalnya benjolan atau apa gitu? Tidak ada benjolan. Eh, tapi kalau kita tekan gitu di bagian rahim itu ya pasti kerasa gitu Mas. Kalau dari secara physically bukan di luar gitu loh. Ini di dalam. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ini Nah, Ibu, breathing aja, breathing. mungkin ada juga banyak orang yang sudah menempuh cara serupa ya. Artinya mencoba untuk mencari alternatif penyembuhan selain dengan eh, medis gitu kan. Nah, biasanya yang sulit untuk dilakukan adalah menata batin, menata perasaan, mengelola pikiran, sehingga ketika menjalani proses penyembuhan secara energi itu bisa berhasil gitu Bu Hema. Nah, minta tolong Bu Hema untuk dibagi, karena orang yang sedang menghadapi masalah tertentu ya, apalagi sakit yang secara fisik pun itu sangat terasa gitu, sehingga sulit berkonsentrasi. Kemudian eh, kondisi batinnya juga, orang kan kalau lagi sakit itu ya seperti itu ya, merasa apa ya, jadi vibrasinya itu vibrasi lemah gitu. Kalau Nah, ya, bagaimana itu Bu mengkondisikan itu Bu Hema? saya sih selalu gini, karena waktu itu saya baru bergabung di RSN, saya nonton semua video-video yang ada di RSN gitu untuk memotivasi saya gitu. Karena waktu that time saya memang terkulai gitu ya, sakit, duduk pun itu susah gitu. Nah, ya saya banyaknya ya nonton aja gitu di handphone gitu. Nah, saya motivasi itu yang membuat saya keinginan, niat ingin sembuh gitu. Nah, karena tipe saya itu ketika saya misalnya niat ingin sembuh, saya cari caranya gimana saya sembuh gitu loh. Dan tidak operasi, sembuh dengan tidak operasi begitu.
Ya tentunya dengan doa ya. Waktu itu juga saya nonton salah satu video di RSN mengatakan Bang El bahwa kita bayangkan seolah-olah kita itu sudah sembuh, jalan-jalan ke luar negeri, Nah, itu dia. dengan keluarga, apa yang membuat kita bahagia ya, gitu ya. Oke. Ya. Oke, bagi Ya. mereka yang belum pernah merasakan itu, memang tidak mudah ya Bu ya, dalam kondisi sakit, rasa nyeri yang menyerang tubuh, lalu suluh membayangkan sesuatu yang wow gitu kan. Ya, Nah, betul. artinya apa? Metode ini sudah terbukti gitu. Banyak orang yang sudah bisa melakukan itu terbukti sembuh. Ya, pada kondisi di mana dia sakit, kemudian susah itu maksud saya banyak masalah ya, bukan masalah kesehatan, tetapi ya masalah rumah tangga, masalah keuangan dan seterusnya. Itu pada saat seperti itu disuruh berimajinasi seolah-olah dia merasa berkelimpahan, itu ternyata banyak yang merasakan kesulitan gitu. Tetapi kalau dia bisa, itu ternyata berhasil gitu. Bagaimana menurut Bu Hema? Benar sekali Mas Aksan gitu. Saya ingat lagi kata-kata Bang El ya, bahwa setelah kita sudah afirmasi, berdoa, ya sudah, nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Jadi jangan ada ekspektasi, aduh kok doa saya kok ini belum dikabulkan sih gitu. Karena ya tadi itu lagi-lagi mie instan aja tidak instan ya untuk dimakan gitu. Jadi ya semakin hari semakin ini ya bentuk keberserah diri ya gitu, bahwa itu yang salah satu saya pegang juga ya Mas Aksan ya, bahwa ya sudah dijalanin aja, hari ini adalah hari ini yang kita jalanin. Oke, gitu. mantap. Ya, betul Bu. Ya itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan teknik penyembuhan melalui self healing, baik self healing untuk kesehatan fisik maupun mental self healing, itu memang itu yang perlu dilakukan dan tahapannya juga seperti itu gitu. Hanya saja ketika ini disampaikan kepada mereka yang sedang mengalami masalah seperti itu juga tidak mudah gitu. Nah, untungnya yang bicara begini Bu Hema gitu loh, sudah menjalani dan membuktikan. Artinya teori ini sebenarnya sudah sangat tepat gitu. Tidak sekedar teori, tetapi memang teori ini muncul setelah pernah dipraktekkan dan diuji gitu kan. Betul sekali. Saya juga rajin ya nonton video yang ada di channel YouTube RSN gitu, dan setiap perjalanan yang disampaikan oleh Bang El dan keluarga besar RSN ya saya benarkan gitu, karena memang harus memang begitulah perjalanannya gitu. Nah, step-stepnya juga ya seperti itu ya Mas Aksan ya gitu. Jadi ya ya energi itu saya sampai sekarang ini mengatakan bahwa semuanya energi, tubuh saya ini juga energi gitu. Jadi ketika saya keluar dari rumah pun ya saya harus mengiringi vibrasi yang baik, yang bahagia gitu. Untuk menarik hal serupa ya. Betul, walaupun kadang memang ketika misalnya kita capek, lelah gitu, ya sudah, saya ingat lagi, ya udah, hari ini cukup, selesai, ya Tuhan, besok saya bersemangat lagi gitu, bergembira lagi, bahagia. Nah, ketika saya tidur, besok paginya semangat lagi. Oke, mantap. Oke. Jadi saya selalu afirmasikan setelah saya sebelum tidur, saya semacam itu ya, tubuhku terima kasih hari ini telah menemaniku, maafkan saya gitu, telah menyakitimu, saya mencintaimu gitu. Dan afirmasi lainnya setelah saya tidur, pagi-pagi bangun melek, kata-kata itu juga yang saya ucapkan. Oke, mantap. Nah, setelah Bu Hema sembuh, kemudian Bu Hema bisa menjadi penyembuh bagi keluarganya.
membooster putra-putrinya yang badannya kurang enak. Kemudian yang lebih jos lagi dari Bu Hema adalah intuisinya semakin tajam, baik dalam membuat keputusan maupun menjadi problem solver bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, teman-temannya, saudaranya gitu. Oke, sebelum ke sana saya ingin menanyakan sesuatu ke Bang El nih. Tadi kaitannya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Emma. Bu Emma dalam melakukan penyembuhan diri itu mengajak bicara organ-organ tubuhnya. Bagaimana bisa gitu ya? Kan kalau yang belum paham pasti aneh tuh. Masa sih organ tubuh diajak bicara? Emang dia siapa? Nah, gitu. Oke. Halo, selamat malam Bang El. Selamat malam Mas Aksan, Rahayu, Horas, Ito, Hema. Rahayu. Mas. Ya, Mas Aksan, jadi semuanya tentang energi. Kembali, ini hanya mengulang. Ya, hanya mengulang. Saya dengarkan tadi testimoni yang luar biasa. Kenapa sangat penting berbicara? Sebenarnya bukan berbicaranya yang sangat penting, Ito dan Mas, tetapi apa? Perasaan, ya. Perasaan waktu kita berbicara itu, waktu kita berpikir itu adalah pengantar ataupun pembentuk perasaan. Jadi waktu itu Hema atau member yang lain bicara ke dirinya, bicara saat melakukan self healing, bicara ke kepala, itu kan membentuk rasa. Makanya selalu slogan kita adalah jaga pikiran, olah rasa, jaga vibrasi. Waktu Ito Hema berbicara ke tubuhnya, ke organnya yang sedang membutuhkan perhatian khusus. Dapat ya? Kata-kata pun kita jaga, membutuhkan perhatian khusus. Lebih membutuhkan perhatian dibanding organ yang lain, dibanding area tubuh yang lain. Contoh, waktu saya di pesawat, saya melakukan sesuatu yang kurang baik ke perut saya memasukkan apa? Saya bicara seolah-olah tangan saya ini ada di dalam perut, dalam pemikiran saya, dalam imajinasi saya, lalu saya kumpulkan hal-hal yang nggak cocok dengan perut saya, lalu dalam energi saya imajinasikan itu keluar. Nah, yang berikutnya adalah sel antar sel itu berkomunikasi. Bagaimana kita memahami itu? Kembali, seperti yang saya sampaikan di grup 01 tadi pagi, satu kata, energi. Bukan hanya tentang telinga. Apakah antar sel bisa mendengar karena bagaimana bisa mereka mendengar karena mereka nggak punya telinga? Oh, nggak gitu. Nggak begitu. Kalau begitu konsepnya, maka yang tuli nanti tidak bisa bicara ke Tuhan. Atau yang tunarunggu nggak akan bisa bicara ke Tuhan. Tetapi kenapa bisa semua berbicara ke semesta, bicara ke Tuhan? Getaran. Ya. Suara saya ini, buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan penjelasan ini, suara saya ini adalah energi. Saya adalah energi. Mas Aksan, itu Hema, handphone ini, tablet ini, apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah energi. Setiap energi membentuk vibrasi dan pastinya membentuk frekuensi. 3 kata itu kuncinya. Itulah sebabnya kita sangat perlu menjaga energi kita, getaran kita, frekuensi kita. Begitu kita stres, kita berada di vibrasi rendah. Dan ingat, kembali ya, apa yang kita getarkan, itu yang kita tarik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saat kita melepaskan vibrasi atau energi kestresan, maka itu yang datang. Itu sebabnya cenderung kalau orang yang sedang berjuang, seharusnya dia bangkit, tetapi malah turun, menyesali nasib seperti orang yang, kalau di bahasa agama saya, seperti orang yang nggak punya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Hidupnya makin hancur, makin hancur, makin hancur, apatis. Lalu apa yang terjadi? Bunuh diri atau hilang kesadaran. Seharusnya ya,
Logika sederhananya begini, saat kita jatuh fisik nih, apa yang kita lakukan? Apakah kita guling-guling, menangis terus, meratapi nasib? Enggak toh? Tahu jatuh, berdiri dong. Berdiri, nggak perlu nyari kayak anak kecil. Ada orang nggak sih kalau ada orang dia nangis? Anak kecil begitu kan polanya kan? Padahal kalau nggak ada yang lihat, oh nggak ada yang lihat, dia bangkit tenang aja. Dia nggak akan merengek. Dia hanya akan membereskan mungkin ada debu di pakaiannya atau di badannya. Seharusnya kita semua pun seperti itu. Jatuhmu biasa, bangkitmu luar biasa. Jatuh itu biasa. Mbak Rinso bilang, kalau nggak ada noda, nggak pinter. Justru kita belajar dari situ. Kalau di bahasa agama saya di belakang saya, apa dia bilang? Hal-hal yang terjadi, pencobaan, ujian yang datang ke kita, itu cara semesta untuk membentuk. Itulah sebabnya saya bilang, bersyukur apapun keadaan. Mau tentang ekonomi, keluarga, rumah tangga, apapun. Syukuri, itu ujian. Berarti kita sedang mau naik kelas. Dari SEPA ke khusus, dari khusus ke VIP. Tapi kalau di RSN bisa langsung VIP, itu enaknya. Makasih, Mas. Oke, ya ya, terima kasih Bang El. Semakin memperjelas ya dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Hema dan kemudian dapat penguatan dari Bang El, kita menjadi semakin paham bahwa ternyata obrolan dengan organ tubuh kita itu bukan persoalan mulut dan telinga gitu. Karena bagaimana mungkin kalau ditentukan oleh mulut, kemudian bagi orang yang bisu, mohon maaf ya, yang nggak bisa bicara, bagaimana dia menyampaikan doanya kepada Tuhan? Iya. Dan yang terpenting adalah semuanya adalah energi. Karena sebagai sesama energi, maka berinteraksi, ya. Dan kalau kita sudah bicara energi, maka dua kata lain pasti akan mengikuti. Apa itu? Energi itu bergetar atau bervibrasi dan membentuk frekuensi.